Renungan pagi Jemaat Tangerang, hari Sabtu 18 September 2021. Menyambut firman, mari kita berdoa. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh memberikan diri dan kehidupan kami untuk mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu di pagi hari ini. Bapa, bekerja dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini tidak saja kami dengar, tidak saja berlalu begitu saja, tetapi boleh ada di hati kami, hati yang bersedia untuk menumbuhkan firman Tuhan. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Menatap diri di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia yang menginginkan hidupnya tidak berguna bagi sesama, terlebih bagi Tuhan. Namun realitas membuktikan bahwa nasib manusia tidak semua sama. Lalu bagaimana pengkhotbah melihat hidup? Pengkhotbah bukan meremehkan arti penciptaan Allah, akan tetapi ingin menghancurkan semua harapan palsu manusia pada dunia ini atau diri sendiri. Ia ingin menyadarkan kita bahwa segala sesuatu hanya akan berarti bila dalam iman kepada Allah. Berharap kepada dunia dan diri sendiri adalah sia-sia.
Tetapi berharap kepada Allah tidaklah sia-sia. Bangunlah komitmen untuk sebuah harapan kepada Allah, bukan kepada dunia dan diri sendiri. Manusia bukan hanya disusahkan oleh ketidakmampuannya menghasilkan sesuatu, tetapi juga oleh kenyataan bahwa kerja kerasnya pun segera dilupakan. Di ayat 3. Dunia tampaknya berjalan terus sesuai dengan pola tertentu tanpa ada yang berubah. Umat manusia tidak bisa berharap bahwa alam akan memberitahu makna kehidupan di dunia dan tidak menemukan kepuasan abadi di dalamnya. Pemecahan persoalan ini hanya ada di dalam iman dan percaya kepada Allah. Hanya ini yang dapat menjadikan hidup bermakna. Kita harus melihat lebih jauh dari hal duniawi kepada hal sorgawi, demi untuk menerima pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Hanya dengan menatap diri di hadapan Allah, kita akan mengerti lebih jauh dan mendalam bahwa ternyata kita ini adalah makhluk yang sangat berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Yesaya 43 ayat 4. Akhir kata, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah Tuhan. Karena itu adalah kewajiban setiap orang percaya. Amin. Mari kita naikkan doa syukur kita. Betapa bahagianya kami Tuhan, boleh mengalami perjumpaan dengan Allah lewat firman-Mu. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Tuhan terus mengasihi kami. Tuhan terus memperlengkapi kami, supaya kami hidup baik dengan benar. Kami boleh berpikir dengan baik dan benar, sebagaimana yang menjadi keinginan Allah bagi kami. Kekuatan daripada firman Tuhan di pagi hari ini, itulah yang memampukan kami bekerja dan berkarya dengan penuh kebersyukuran, tetap mensyukuri perjalanan kehidupan keluarga kami. Entah kami dalam peran sebagai ayah ibu, ataukah di antara kami dengan peran rangkap yang ada, juga bersama dengan anak-anak kami. Terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan bagi kami. Di hari ini, ada yang boleh menikmati pertambahan umur. Di hari ini, di minggu ini, ada yang boleh menikmati sukacita perjalanan rumah tangga mereka. Sekian tahun Allah mengasihi mereka, sehingga boleh hidup dalam kesetiaan. Ataukah juga berkat Allah yang lain, melalui buah-buah pekerjaan kami. Tuhan, rencana-rencana harapan-harapan kami yang baru, kami bawa dalam tangan kasih-Mu, bahwa hanya dengan mengandalkan Tuhan, kami akan menikmati kehidupan yang lebih baik lagi. Kasihi kami Bapa, tuntun kami untuk melangkahkan kaki kami, memulai seluruh aktivitas kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.